Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita masih melanjutkan membahas materi tema 6 kelas 2 subtema 2 pembelajaran 6. Silahkan disimak ya, terima kasih. Buka buku tema 6 kelas 2 subtema 2 pembelajaran 6 halaman 95. Ayo membaca, bacalah percakapan berikut. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Lanjut halaman 96. Ini ada percakapan Siti, Dayu, Beni, dan Edo. Siti berkata, "Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan." Dayu menanggapi, "Betul sekali Siti." Beni, "Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan." Dayu, "Aku juga setuju denganmu Beni, ikan di kolam ini juga harus dirawat." Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Beni, "Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan." Edo, "Oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman." Bawahnya, ayo berdiskusi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. Nomor 1, apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Peraturan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan? Nomor 2, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Karena membuang sampah sembarangan itu melanggar peraturan. Lingkungan bisa menjadi kotor. Nomor 3, apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Menegur atau menasihati dengan sopan. Yang keempat, sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita, yaitu kita tidak boleh menyakiti hewan dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nomor 5, tuliskan kata-kata yang kamu temukan pada kotak berikut. Kata-kata berawalan dengan huruf kapital pada bacaan. Contohnya itu, aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Aku, A-nya ditulis huruf kapital. Terus betul sekali Siti, B-nya ditulis huruf kapital. Siti itu karena nama orang ditulis, S-nya ditulis huruf kapital. Terus ada lagi apa ya? Selain itu, S-nya itu ditulis huruf kapital. Terus aku juga setuju denganmu Beni, A-nya itu di awal kalimat ditulis huruf kapital. Terus Beni, B itu nama orang, B-nya ditulis huruf besar. Terus Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? E-nya itu kan ditulis huruf besar karena awal kalimat dan nama orang. Terus oh iya, aku lupa, karena awal kalimat O-nya itu ditulis huruf kapital. Berdasarkan kata-kata yang kamu tuliskan, huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, huruf awal kata pembuka, dan huruf pertama setelah tanda titik. Lanjut halaman 98. Ayo berlatih. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Yang pertama, ini mencoret-coret tembok kelas. Ini sesuai sama gambar nomor 2, jadi kita tarik garis. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ini sesuai dengan gambar yang ada di nomor 3, kita tarik garis juga. Yang ketiga, melaksanakan tugas piket kelas. Ini sesuai dengan yang ada di gambar nomor 1, jadi kita tarik garis.
Lanjut halaman 99. Ayo berlatih, bacalah teks berikut. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, kita salin bacaan ini ya. Siti memelihara burung. Siti, karena nama orang, S-nya itu ditulis huruf besar. Terus Siti rajin merawat burung peliharaannya, S-nya juga ditulis huruf besar. Setiap hari burung diberi makan secara teratur, setiap S-nya juga ditulis huruf besar. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya, M-nya juga ditulis pakai huruf kapital atau huruf besar. Terus pada hari Minggu, P-nya itu ditulis huruf kapital minggu, karena nama hari, M-nya ditulis huruf kapital. Lani, L-nya juga karena nama orang ditulis huruf kapital. Terus Siti, S-nya juga besar ya, atau huruf kapital. Terus bawahnya, Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Lani, L-nya juga huruf kapital. Terus peliharaan Siti, S-nya juga pakai huruf kapital. Lanjut halaman 100. Ayo mengamati. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kg pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini menggunakan timbangan pasar. Biji timbangannya menggunakan 1 biji yang berukuran atau beratnya itu 1 kg. Bawahnya, setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Ini seperti timbangan kue atau timbangan dapur ya. Lanjut halaman 101. Ayo berdiskusi, manakah yang lebih berat, 1 kg pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Yang lebih berat adalah 1 kg pepaya. Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Yaitu timbangan pasar. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Timbangan yang pertama itu timbangan besi yang biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Untuk yang timbangan yang kedua itu timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka. Biasanya digunakan untuk benda yang lebih ringan. Perhatikan tulisan di dalam kotak. 1 kg itu sama dengan 100 gram ditambah 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 100 gram. Timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Ayo berlatih, perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Lanjut halaman 102. Nah, ini ada gambar kentang. Berat semua kentang di samping adalah 2 kg apa 200 gram, yaitu 2 kg. Kita lingkarin aja ya. Terus bawahnya, semangkok tepung memiliki berat berapa ini? 5 kg apa 500 gram? 500 gram. Kita lingkarin ya. Yang ketiga, ibu membeli titik-titik ikan. Berapa ini? 1 kilo apa 100 gram? Yaitu 1 kilogram. Kita lingkarin ya. Lanjut bawahnya, ini ada berat coklat. Di samping adalah 2 kg apa 200 gram? 200 gram. Pinter. Sekarang ini ada gambar telur. Ibu menyimpan berapa? 1 kg apa 100 gram ya telur di dalam keranjang ini? Yaitu 1 kg. Kita lingkarin ya. Terus bawahnya, berat semangkok nasi adalah 25 kg apa 250 gram? 250 gram. Kita lingkarin. Lanjut halaman 103. Ayo renungkan, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, tuliskan 3 hal yang kamu pelajari tentang peraturan di sekolah. Yaitu harus disiplin, tidak boleh membuang sampah sembarangan,
bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Nomor 2, tuliskan 3 penggunaan huruf kapital dalam menulis kalimat. Berikan serta contohnya. Jawabannya, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, timbangan pertama adalah timbangan besi yang dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Jadi timbangan T-nya ditulis huruf kapital. Yang bawahnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang. Contoh, Ani rajin merawat tanamannya. Ani karena nama orang, A-nya ditulis huruf kapital. Bawahnya huruf kapital untuk petikan langsung. Contoh, kapan ulang tahun Susi? Tanyaku pada Ani. Kapan? K-nya itu huruf besar. Susi kan nama orang, S-nya besar. Ani karena nama orang, juga A-nya ditulis huruf kapital. Nomor 3, apakah yang paling kamu sukai dalam pelajaran hari ini? Tentang peraturan sekolah, menulis huruf kapital, dan mengukur berat benda menggunakan timbangan. Nomor 4, apakah yang menurutmu paling sulit dalam pelajaran hari ini? Tidak ada, semua bisa dipahami dan dimengerti. Lanjut halaman 104, kerjasama dengan orang tua. Temukan benda di dalam rumahmu yang memiliki ukuran berat dalam kilogram dan gram. Tuliskan penemuanmu pada tabel di bawah ini. Berikan tanda centang pada ukuran yang tepat. Baris pertama sudah diisi sebagai contoh. Nama benda misalnya sebungkus deterjen. Ukurannya kilogram apa gram? Kilogram. Jadi kita kasih tanda centang. Yang kedua misalnya gula kilogram apa gram? Kilogram. Kita kasih tanda centang. Terus yang ketiga nama bendanya misalnya kopi kilogram apa gram? Gram, misalnya kasih tanda centang. Terus bawahnya telur, misalnya telur itu kilogram apa gram? Yang kalian punya di rumah, misalnya 1 kilogram, berarti kita centang di kilogram. Terus yang kelima misalnya apa ya? Misalnya garam ya, garam kilogram apa gram? Misalnya gram. Terus bawahnya lagi tepung terigu, misalnya di berapa kilogram apa gram? Kilogram. Terus beras misalnya kilogram, kita kasih tanda centang. Dan yang terakhir misalnya mentega kilogram apa gram? Misalnya gram gitu ya, karena di rumah hanya mempunyai 250 gram, jadi kita kasih tanda centang di gram. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.